Menang 50 loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan darasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, Fikih Muyassar. Sekarang kita masuk di Al-Babut Tsalitsu, bab yang ketiga. Fi mawaqitis salati, tentang waktu-waktu salat. Bagaimana kita bisa beribadah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salawatul mafrudatu, salat-salat yang diwajibkan, salat fardu. Khamsun, ayat 5 waktu. Fil yaumi wal lailati, 5 waktu siang dan malam. Selama satu hari itu siang dan malam ada 5 waktu. Setelah menerima hadiah Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diangkat ke langit, kemudian diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa sholat yang kesimpulannya itu 5 saja cukup. 5 ge hararese berat, komo 50 gitu. Ieu nu 5 wae ripuh. Padahal waktunya itu kan jauh, beda-beda. Di subuh ka lohor jauh, di lohor ka asar lumayan, di asar ka maghrib ada jeda, dari maghrib ke isya begitupun, dari isya ke subuh lagi jauh pisan. Likulli sholatin, pada setiap salat, minha waktun muhaddadun, ada waktu yang telah ditentukan, yang sudah dibatasi. Haddadahu asy-syar'u, syariat agama telah membatasinya. Tidak bisa kita sholat yang wajib di sembarang waktu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Inna salata, sesungguhnya salat itu, kanat 'alal mu'minina, atas orang-orang yang sudah beriman, kitaban mauquta, waktunya sudah tertulis, sudah ditentukan. Surat An-Nisa ayat 103. Jadi salat yang 5 waktu ini sudah ditentukan. Adapun nanti ada ilat, ada uzur, kaberangan tealah subuhna, atau kacapean tealah isana, gugah-gugah jam 12 peuting can salat isya, maka boleh melaksanakan salat isya. Yakni yaitu mafrudun fi awqatin muhaddadatin, wajib pada waktu-waktu pelaksanaan salat ini yang sudah ditentukan. Fala tujzi'u salatu, maka tidak sah salat tersebut qabla dukhuli waqtiha, sebelum masuk waktunya. Untuk zaman sekarang lebih mudah, waktu salat aya di mana-mana. Dengan teknologi yang canggih, dina HP aya, dina jam aya, alarman di masjid ge, komo nu aya TV-an teh mah. Encan katambah biasanya di sebagian masjid aya tahrim ya.
Di lembur mah masih usum kena tahrim. Nah, itu menandakan akan masuknya sholat gitu. Wa hadhil mawaqitu, dan waktu-waktu ini al aslu fiha, pada dasarnya hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhri, waktu zuhur teh, idza zalatis syamsu, apabila telah lewat zenit atau puncakna matahari, lewat ketika terbit kemudian sudah lewat. Wa kana dhillur rajulu katulihi malam yahdur al asru. Jadi waktu zuhur mah itu dia berada di atas kepala kita, kemudian kurang lebih kalau tombak teama bergeser 1 jengkal. Jadi ulah di luhur teuing, teu meunang orang salat pas matahari di luhur pisan gitu, di luhur sirah teu meunang. Jadi waktu zuhur mah zalatis syamsu, mataharinya, zenit puncak matahari itu bergeser ke sebelah barat sedikit. Nah gitu. Seperti apa? Seperti bayang-bayang seseorang. Jadi mun panjang bayang-bayang itu seperti orang sedang berdiri, kemudian ada bayang-bayangnya yang sama tingginya, kemudian bergeser sedikit. Itu tapi belum masuk asar. Nah, itu waktu zuhur. Yang jelas setelah matahari da baheula mah hese. Untuk mempelajari ilmu falak dulu zaman Rasul kan susah menentukan waktunya. Makanya lihat matahari setelah bergeser sedikit maka masuk waktu zuhur. Komo di waktu isya kumaha eta zaman Nabi. Komo waktu subuh ripuh. Wa waktul asri, dan waktu salat asar, malam tusaffiras syamsu. Ini waktu asar ini ketika menguning matahari, sore lah bisa. Mun kira-kira matahari geus koneng gitu, jeung teu panas teuing, itu setelah masuk waktu asar. Wa waktu salatil maghribi, dan waktu salat maghrib, malam yagib asyafqu, telah hilang senja. Jadi senja itu kurang lebih dari jam 5:30, warna awan atau langitnya itu biasanya warna merah saga. Asyafaq ini senja. Ketika senja ini hilang dan menjadi gelap, maka itu masuk waktu salat maghrib. Wa waktu salatil isya'i, dan waktu salat isya ila nisfil lailil awsati, sampai batasnya tengah malam, jam 00 atau jam 24, jam 12 malam itu batasan akhir salat isya biasanya. Jadi setelah sholat maghrib hilang itu syafaq, jelas-jelas kurang lebih 1 jam, maka itu sudah masuk sholat isya. Wa waktu sholati subhi, dan waktu sholat subuh, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar sidik. Jadi ada 2 fajar nanti. Makanya dulu kita pernah adzan 2 kali, di adzan awal dan adzan subuh. Ada tulu'il fajri, janari teh jam 3, malam tatlu'is syamsu, sebelum terbitnya matahari. Gitu.
Yang azan Bilal mah itu dia menandakan azan awal, yang azan Ummi Maktum azan subuh. Itu di orang makan dikiaskeun wae. Kernaon cenah adzan awal geus we salatu khairum minan naumna di adzan subuh we gitu. Nah itu waktu salat fajar atau salat subuh. Nah ini 5 waktu sesuai dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Fa salatu zuhri dan salat zuhur ini yubda'u waktuha dimulai waktunya bi zawali syamsi. Nah itu kan salat zuhur mah setelah bergesernya matahari sedikit. Ketika pas di atas kepala kita matahari bergeser sedikit ke arah barat. Ialah muliha condong tuh, condong cenah. Henteu ngageserna teh henteu loba, condong we sakedik. An kabidis samai dari zenit langit. Jadi pas di luhur teh pasti mun urang nangtung eta bayang-bayang teh aya sajajar jeung urang panjangna. Atau kayu mun ditangtungkeun itu bayang-bayangnya akan sejajar dengan kayu. Nah, condong aja dia bergeser sedikit. Ila jihatil maghribi itu ke arah barat. Wa yamtaddu dan berlangsung waktuha ila an yasira dhillu kulla syai'in mithlahu fituli. Nah, waktunya sampai kapan? Waktunya berlangsung sholat zuhur itu sampai nanti bayangan setiap sesuatu itu sama dengan panjang benda tersebut. Itu. Wa yustahabbu ta'jiluha fi awwali waqtiha. Maka disunahkan untuk mempercepat sholat kewajiban zuhur pada awal waktunya. Maka apa yang dimaksud dengan fi afdalus sholati fi awali waktiha itu, bahwa keutamaan sholat itu dikerjakan pada waktunya, dan makna pada waktunya itu di dalam waktu sholat gitu. Memang fadilahnya ketika teng azan kita langsung sholat, tetapi di dalamnya pun bahwa fi waktiha itu masih dalam rangkaian atau jam sholat gitu. Bukan berarti wah maneh mah tidak mendapatkan keutamaan sholat, enggak. Itu. Dan kita mendapatkan keutamaan sholat, kenapa? Karena kita masih dalam waktu sholatnya. Itulah yang namanya fi awali waktiha, pada awal waktu itu. Memang bagusnya setelah azan itu bersegera untuk menuju pelaksanaan sholat. Illa idza staddal harru, kecuali munker panas pisan, musim panas pisan gitu. Maka ini tidak mengapa, kaheula yeuh panas teuing. Ini mungkin berdasarkan zaman Rasul. Ayeuna mah masjid depan geus dilengkapi ku kipas. Ku AC gitu kan. Lantai nage granit gitu kan. Kumaha panas moal geus disaungan gitu kan. Moal panas. Dan idza stadal haru ini kemungkinan besar yang nantinya akan berdampak ketika orang-orang pada waktu zuhur panas dan tidak berangkat ke masjid. Maka dibolehkan untuk sholat di rumah. Seperti halnya kalau hujan gede gitu. Mun hujan gede kan teu naon. Bahkan sebagian ulama menjelaskan kalau hujan besar ketika sholat maghrib boleh dijama dengan sholat isya gitu.
Padahal keur di masjid keneh gitu. Jadi kita sholat maghrib hujan gede yo, kumaha cenah hujan gede. Ya padahal mah tungguan we sampai isya. Tapi meren kesibukan yang lain sudahlah bisa dijama. Dan ini pernah ketika saya di Mahatafid di Bandung itu mereka melakukan hal itu gitu, aneh gitu. Walaupun memang disunahkan, udah padahal mah di masjid. Ya ker Mahatafid dia menghafal Quran di masjid, nanaon di masjid, yang ngapain di jama gitu. Itu maka idastadal haru ini kalau terik mataharinya sangat-sangat panas, maka boleh menunggu matahari sekira jam berapa boleh melaksanakan sholat agak akhir gitu. Seperti halnya budaya di sebagian negeri Arab itu sholat subuh itu menunggu 1 jam. Ya mun orang mah paling 5 menit ya titit beres komat. Itu di Palestina, di Yordan itu 1 jam gitu. Jadi beres adzan subuh tungguan dulu lah, mun adzan jam 5 sholatnya jam genep. Saking nungguan masyarakat menuju masjid gitu. Itu pun kalau suatu tempatnya atau suatu kampungnya kompak untuk ke masjid. Seperti halnya Joko Karian misalnya yang di Jogja terkenal. Karena masyarakatnya sudah terbentuk dan diwajibkan sangat untuk menuju masjid, maka ditungguan gitu. Atau di Sukabumi Masjid Sejuta Pemuda itu pun sama, sampai membludak orang-orang untuk bisa berjamaah di masjid tersebut. Nah itu kan di urang mah bororaah gitu. Rek salat hayang berjamaah tiluan opatan ge hese gitu. Dan budaya sekarang kan membangun masjid itu luar biasa. Semangat untuk membangun masjid, tapi untuk memakmurkannya susah sekali. Nah ini PR. Fa yustahabu ta'khiruha ilal ibradi. Nah maka boleh kalau masih panas diakhirkan salat zuhurnya sebentar sampai nungguan tiis lah gitu, sakedik gitu. Tapi di zaman ayeuna mah tadi teh aya AC. Moal berlaku juga ayeuna mah. Da di Arab ge nya modern teh ayeuna mah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah bersabda, idza staddal harru, kalaulah terik matahari sangat panas, fa abridu bis salati fa inna siddatal harri min fihi jahannam. Nah, kalau sangat panas tidak mengapa mengakhirkan sholat zuhur, karena sesungguhnya terik panas itu dari gejolak neraka jahanam gitu. Jadi kermah mun sholat di luhureun sirah mataharina dilarang, tah sudah masuk waktu zuhur, panas kene meureun zaman baheula mah kayalah tungguan gitu. Nah itu pengecualian. Tapi tadi itu kalau dilihat zaman modern sekarang dengan perbandingan bangunan antara zaman Nabi dan zaman sekarang itu berbeda jauh. Wa salatul asri, dan salat asar yubda'u waktuha, dimulai waktunya min nihayati waktu zuhri, setelah akhir waktu zuhur. Ya kurang lebih dari waktu zuhur ke waktu asar 2 jaman. Dari jam 12 misalnya ambil kita 12, 1, 2, 3 jam. 3 jaman kita menuju sholat asar. Jam 3 lah. Ketika jam 3 itu dan matahari sudah menguning, maka itu masuk sholat asar. Aimin sirurah
atau membentuk dzilli kulli syai'in mithluh, bahwa sholat asar ini ketika bayangan membentuk dan sama panjangnya seperti benda tersebut. Wayantahi bi ghurubi syamsi. Nah, dan sholat asar ini bagaimana cara kita bisa membedakan sholat asar dan sholat maghrib? Pokoknya mah setelah matahari terbenam di arah barat hilang dan senjanya hilang, maka itu sudah masuk masjid maghrib. Ai inda akhiril isfirari, atau ketika akhir senja menguning. Jadi langit menguning kemudian mulai gelap, itu masuk sholat maghrib. Wa yusannu ta'jiluha fi awalil waqti, dan disunahkan sholat asar ini jangan sampai terlewat dan harus cepat-cepat dilaksanakan pada awal waktunya. Wahia as-salatul wusta, karena ini sholat asar itu disebutkan sholat wusta, sholat pertengahan. Allati nassallahu alaiha fi qaulihi ta'ala, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat-salat fardu dan salat wusta. Salat wusta itu salat asar. Ada yang menafsirkan salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah salat itu dengan khusyuk, dengan sempurna. Nah, itu tentang salat asar. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil muhafadzati 'alaiha. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjaga salat asar. Faqala, Rasulullah bersabda, man, barang siapa, fatathu, yang terlewat salatul asri, salat asarnya terlewat, faka'annama wutiro ahluhu wa maluhu. Tuh bahaya, seolah-olah orang yang terlewat salat asarnya dia seperti kehilangan keluarganya dan hartanya. Tuh, ruginya luar biasa. Dibandingkan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketinggalan salat asar, ya, lalai, terlewat salat asar dan tidak melaksanakannya, dia seperti kehilangan keluarganya dan harta bendanya. Kekayaan leungit, keluarganya hilang entah kemana, bisa terlupakan, bisa meninggal atau sebagainya. Nah, ini sangat pentingnya. Ya rahmatullah. Wa qala aidan, dan Rasulullah bersabda pula, man taraka salatal asri, siapa saja yang meninggalkan salat asar, faqad habita amaluhu, akan cacat amalnya, gugur. Tuh, seluruh amal pada hari itu gugur. Karena apa? Karena dia meninggalkan sholat asar. Amal-amal pada hari itu, amal baiknya gugur karena sholat asarnya tertinggal. Nah, ini anjuran Rasulullah untuk menjaga sholat asar. Wa waktu sholatil maghribi, dan waktu sholat maghrib, min ghurubi syamsi, setelah matahari tenggelam. Dan tenggelamnya di barat ya Kade. Kalau tenggelam matahari di timur berarti kiamat ya. Ila maghibis syafaqi,
Kemana? Ke tempat senja atau sampai hilangnya senja. Ya, asyafaq. Asyafaq itu al-humratu allati takunu min ghurubi syamsi ila waqtil isya'il akhirati. Wa tara hadhil hamrata ba'da suquti syamsi. Nah, jadi senja ini ketika senja hilang, maka biasanya masih aya keneh merah sagana gitu kan. Nah, itu mulai masuk waktu maghrib sampai nanti masuk ke isya benar-benar hilang merah saganya atau senjanya. Mi ila maghibi syafaqil ahmari, itu syafaq atau senja merah hilang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, waktu salatil maghribi malam yaghibi syafaqu. Waktu salat maghrib itu sampai atau belum hilangnya syafaq merah, sampai syafaq merah itu pada akhirnya hilang. Nah, itu batas akhir salat maghrib. Wa yusannu ta'jiluha fi awwali waqtiha. Begitupun salat maghrib ini disunahkan untuk mempercepat pada awal waktunya. Apalagi jaraknya hanya paling cepat 40 menitnya adzan, paling cepat itu. Paling lama 1 jam dari salat maghrib ke salat isya, waktunya itu 1 jam. Maka kita harus mempercepat salat maghrib pada waktunya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin. Tidak henti-hentinya umatku, kata Rasulullah, dalam kebaikan. Malam yuakhiru al-maghriba, ketika dia tidak mengakhirkan salat maghrib, hatta tastabikan nujumi, sampai muncul bintang-bintang. Artinya sampai isya datang, malam datang, maka umat manusia yang telah mukmin terus dalam kebaikan itu. Artinya jangan melalaikan salat maghrib. Illa lailatal Muzdalifah, kecuali pada waktu malam. Di mana? Di Al-Muzdalifah. Bagi siapa? Lil muhrimi bil haji, bagi orang yang sedang ihram ketika dia melaksanakan haji. Maka biasanya sunnahnya itu ketika dia di Muzdalifah, sholat maghrib diakhirkan menjelang sholat isya. Itunya Pak, pas di Muzdalifah. Jadi ketika di Muzdalifah, orang-orang yang haji dan nanti di kloter pertama ini tanggal 2 Hiji berangkat, kurang lebih 9.200 lebih berangkat kloter hiji wae. Dan kloter-kloter selanjutnya di Muzdalifah itu sholat maghribnya diakhirkan. Nah, itu dilailah pada waktu malamnya di Muzdalifah bagi yang sedang ihram melaksanakan haji, khusus orang yang sedang ibadah haji. Fayusannu ta'khiruha, maka disunahkan mengakhirkan salat maghrib hatta tusalli ma'al isya'i jam'u ta'khirin, tuh di jamak ta'khir. Jadi bagi orang yang haji ketika malam di Muzdalifah, dia mengakhirkan salat bahkan menjamak bersama dengan salat isya. Itu tapi khusus untuk orang-orang yang sedang beribadah haji. Nah, itu. Amma salatul isya'i, adapun waktu salat isya, kapan mulainya dan kapan akhirnya. Fa yubda waktuha, maka waktunya dimulai min maghibis syafaqil ahmari ila nisfil laili, ketika syafaq merah ini hilang. Tadi itu langit merah hilang, senja dari sore hilang, sampai kapan? Ila nisfil laili, sampai tengah malam.
jam 12 peting mun ayeuna mah. Secara ilmu astronomi itu beda-beda. Tengah malam itu ada yang 11 lebih 59 sesuai dengan derajatnya, ketinggiannya. Yang jelas yang sudah maklum adalah jam 24.00. Nah itu waktu sholatnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu sholatil isya'i ila nisfil lailil awsati, waktu sholat malam itu sampai pertengahan malam, tengah-tengah. Jadi setengah malam jam 12 itu sudah habis waktu sholat isya. Wa yustahabu ta'khiruha, maka boleh mengakhirkan sholat isya. Da kadang-kadang orang mah hoream kewe sholat isana keur mah panjang, tapi da beda deh jeung sholat subuh ieu mah. Sholat subuh mah sampai terbit matahari doang. Teu bisa orang ke hoream kewe da lila keneh kalohor. Kayak sholat subuhna jam 10 teu bisa. Tapi untuk sholat isya ini sampai tengah malam dan dibolehkan untuk mengakhirkannya. Ila akhiril waktil mukhtari, boleh mengakhirkannya pada waktu-waktu yang dipilih. Malam takun masyaqqah, jika dia memiliki kesibukan. Ada uzur, aduh kehela aya pegawaian keneh, aduh kehela aya tamu, aduh kehela aya anu dan lain sebagainya, maka boleh mengakhirkan. Dan bukan termasuk melalaikan ya. Ieu mah diengke-engke nepi ka jam 1, tungtungna mah henteu we salat teh gitu. Jangan sampai seperti itu. Wa yukrahu an-naumu qablaha. Tapi dimakruhkan tidur sebelumnya. Tidak boleh sare heula tunduh pisan. Nah, itu tidak boleh. Wal haditsu ba'daha li ghairi maslahatin, tidak boleh tidur ya, apalagi setelah maghrib teu meunang sare, dan pada waktu isya pun dimakruhkan tidur. Wal haditsu ba'daha li ghairi maslahatin, dan tidak boleh juga ngobrol, teu meunang ngobrol jangka waktu naon maghrib sampai isya mah gitu. Ibadah we ngaji, zikir da sakedeung ieu gitu. Li hadits Abi Barzah, seperti hadis Abi Barzah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu nauma qabla al-isya itu. Jadi geus isya teh makruh cenah sare qoblal isya, jadi sebelum isya teh berarti bada maghrib ya, teu meunang sare, teu meunang ngobrol nu pararuguh. Wal haditsu ba'daha, dan ngobrol setelah setelah isya. Rasul itu kan dalam daily activity-nya sangat luar biasa. Setelah maghrib Rasul itu zikir, kadang belajar bersama sahabat, ngobrol hadis, ngobrol keumatan, ngobrol bisnis, perang dan lain sebagainya. Dan setelah sholat isya, kalau tidak ada tolabul ilmi, jadi setelah isya itu mun teu aya tolabul ilmi ini kan bermacam-macam. Bisa dia tolabul ilmi tentang agama, bisa dia tolabul ilmi tentang keumuman, tentang kepemimpinan. Bukan berarti tolabul ilmi ini hanya sebatas ngaji seperti ini. Apapun yang namanya ilmu setelah isya boleh diperbincangkan. Kalau tidak ada seperti itu, maka Rasul tidur. Itu makanya kenapa dianjurkan tidur lebih awal setelah isya itu. Faedahnya apa? Nanti
sholat, bisa sholat penting gitu. Jadi bangun teh bisa jam 1, jam 2, jam 3 karena kita tidur lebih cepat setelah Isya. Nah itu bisa juga setelah sholat ini, ketika Rasul tidak ada perbincangan bisnis, tidak ada perbincangan agama, berarti tidur. Kalau sekarang kan bisa jadi para sahabat itu bisnis dulu, ka pasar heula, balanja heula mun ayeuna teh mah, dagang heula gitu kan, lapar teh mah. Zaman ayeuna mah gitu. Nah, itu boleh-boleh saja asalkan tidak melalaikan malamnya nanti. Ya mah hayo nongkrong tapi subuhna kaberangan, da eta yang bahaya itu. Nah, itu maka Rasul dalam kesehariannya ketika tidak ada aktivitas setelah Isya, beliau langsung tidur. Ya zaman baheula coba lampu kabayang. Listrik juga ayeuna ka masjid gara rese kan gitu. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib kan suatu ketika malieur, ieu teh geus subuh can gitu. Lah jam teu aya, lampu geus we patokana Bilal mun adzan eta rek subuh gitu. Riweuh, tapi zaman ayeuna mah kan luar biasa. Nah itu untuk sholat Isya. Nah ini. Wa waktu sholatil fajri, dan waktu sholat subuh, sholat fajar. Min tulu'il fajri tsani, tuh kan. Setelah terbit fajar tsani, fajar kedua, bukan janari, bukan jam 3, tapi kurang lebih jam 4, setengah 5 itu masuk subuh. Ila tulu'i syamsi, sampai matahari terbit. Nah itu. Wa yustahabbu ta'jiluha, dan disunahkan untuk menyegerakannya. Idza tahaqqaqa tulu'ul fajri, sampai benar-benar fajar atau matahari itu terbit. Nah itu. Ya tadi itu. Bagaimana kalau kesiangan? Berarti itu kan uzur. Aya ilat, aya penyakit. Nyamun hudangna jam 8, salatna jam 8. Hudangna jam 8, salat subuhna jam 8. Ieu mah nyaho kaberangan. Bari teu salat, tuluikeun sarena lah gitu. Jadi salat dulu salat subuh, kemudian walaupun kesiangan enggak jadi masalah. Rasul pun seumur hidupnya pernah ngan sakali-kalina kesiangan gitu. Eta ge keur perang jeung dalam keadaan tiris gitu. Nu ngaudangkeun sahabat teh da sarekena cenah. Jadi para sahabat dulu kan segan membangunkan Rasul. Duh, Rasul sarekena di tendana. Wah, dewasa ya ah. Sieun gitu teh segan lah membangunkan Rasul sedang tidur. Ketika Rasul lilir kurang lebih jam 6. Waduh, yang subuh can. Nah, barulah semua sahabat dikumpulkan untuk melaksanakan sholat subuh. Tapi ngan sakali-kalina gitu. Ayo urang mah kan beda saeutik. Rasul mah sakali, urang ge ayeuna sakali, isukan sakali gitu terus gitu. Beda saeutik urang teh jeung Rasul. Rasul juga sedikit makan, tapi kita juga sedikit-sedikit makan. Rasul sedikit tidur, kita pun sedikit-sedikit gunduh gitu. Nah itu, jadi tidak masalah bagi orang yang punya uzur, punya ilat, mengakhirkan bahkan kesiangan sholat, maka sholatlah ketika dia ingat. Bahkan sampai-sampai ketika dia tidur kan. Ayeuna tidur lohor, bangun-bangun jam 5. Berarti sholat asar tinggalin pan jam 6 misalnya. Atau saking capeknya tidur dari zuhur bangun isya misalnya. Atau jam 10 peting, kumaha eta sholat nu tinggalina, maka boleh ketika dia ingat sholat itu. Ulah sampai aduh kumaha ieu nya geus lah kagok isuk deui aya keneh gitu. Nah, teu meunang gitu. Harus tetap melaksanakan sholat. Karena itu suatu kewajiban
yang sangat luar biasa yang harus dijaga itu. Hadhihi ini hiya al-awqatul lati yusra'u ada'us sholawati al-khamsu fiha. Inilah waktu-waktu yang disyariatkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu pada waktu tersebut. Temenang adan teh geus waktuna can adan dah temenang. Can waktuna geus adan temenang gitu. Oke. Harus pada waktunya. Makanya sekarang lebih gampang dan lebih enak. Masuk bisa? Maksudnya oke, kita sampai sini dulu. Mudah-mudahan nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.